Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita sungguh bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita akan memulai persekutuan doa pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini di mana kami dapat bangun dan kami merasakan semua berkat dan kasih setia-Mu yang kami rasakan setiap hari dan setiap saat. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, Engkau memelihara kami, Engkau terus memperhatikan kami. Tolong Bapa, pada hari ini, pada saat ini kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu dan kami akan mendoakan beberapa pokok doa biar Engkau berkati seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Tuhan untuk siaran secara online, biarlah semua peralatan yang kami gunakan semuanya dapat berfungsi dengan baik dan pesan-Mu dapat kami terima dengan baik. Berkati dan bukakan hati kami, bukakan pikiran kami sehingga kami betul-betul sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu serta melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan Perjanjian Lama pasal 28 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ulangan 28 pasal 28 ayatnya 1 dan 2. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ini adalah suatu perkataan Tuhan terhadap bangsa Israel lewat perantaraan Nabi Musa. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa setiap hari kita pasti mencari berkat. Setiap hari kita pasti memikirkan, saya harus mencari berkat di mana dan kapan.
dan apa yang harus saya lakukan supaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi keinginan kita, dan untuk yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, perkataan Tuhan Allah kepada bangsa Israel adalah perkataan yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi hal itu masih relevan dengan keadaan sekarang. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita setiap hari berpikir berkat, berkat, berkat. Mencari. Nah, sebenarnya apa sih itu berkat? Banyak orang mengartikan, mengistilahkan berkat itu seperti rezeki. Berkat itu hanya berpikir tentang uang atau pemberian secara benda atau secara material, fisik. Nah, ternyata berkat itu banyak sekali macamnya, Bapak Ibu. Bukan hanya uang dan segalanya, bukan hanya bersifat materi. Nah, kalau kita melihat Tuhan itu adalah sumber berkat. Tuhan adalah pemberi berkat itu. Maka dikatakan di dalam ayat ini bahwa engkau mendengarkan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan mendapatkan berkat. Cukup itu aja. Seringkali kita mencari berkat setiap hari, setiap saat. Kadang-kadang tidak memperolehnya. Kadang-kadang kita sudah berjuang secara keras, kita banting tulang, kita pulang malam sekali, kita berangkat pagi, pulang malam, tetapi ternyata tidak mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu, itulah yang kadang-kadang kita lakoni sebagai manusia di dalam dunia ini. Seringkali kita terus berusaha untuk mencari berkat dengan usaha keras kita. Ya, bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa hasil proses atau kerja itu tidak mengkhianati hasil. Tetapi ternyata kadang-kadang mengkhianati juga. Karena apa yang kita lakukan setiap hari belum tentu kita memperoleh berkat. Nah, pada hari ini, pada ayat ini kita melihat bahwa sumber berkat adalah dari Tuhan saja. Ya, kalau kita seperti ketahui, Tuhanlah yang memberikan berkat itu. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dialah yang pasti juga akan memelihara hidup kita bila kita mendengarkan suara Allah dan takut akan Allah. Kita tidak akan meneko-neko kok kalau kita meminta kepada Allah, meminta sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan sesuai dengan keinginan kita yang mungkin belum saatnya. Tapi Tuhan tahu kapan saat kita diberikan. Jadi waktunya pun Tuhanlah yang akan memberi. Kadang-kadang kita tidak sabar. Kapan Tuhan saya diberi berkat? Saya sudah berdoa selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi saya tidak memperoleh berkat. Nah, Bapak Ibu, itu pun semua itu adalah hak prioritas atau hak daripada Tuhan untuk memberikan kapan waktunya berkat itu untuk kita. Jadi sumber berkat adalah dari Allah. Waktu pun Tuhan yang menentukan. Dan sifat berkat itu pun apa, Bapak Ibu? Sifat berkat itu adalah mengalir. Jadi berkat itu janganlah mandek. Ketika kita mendapat berkat, biarlah berkat itu bisa mengalir kepada sesama kita, kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dari kita. Nah, sumber berkat adalah dari Tuhan, dan kita hanyalah cuma penyalur berkat, bukan hanya berhenti di tempat kita. Mungkin kita adalah bantuan atau kita hanya menyalurkan berkat saja kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lain.
Kalau kita sudah mendapat berkat, sepatutnya lah kita untuk memberikan berkat juga kepada orang lain. Karena itulah sifat dari berkat itu. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu yang perlu kita cermati di sini adalah ketika kita belum mendapat berkat, kadang-kadang kita merasa iri. Kadang-kadang kita merasa, kenapa bukan saya Tuhan yang mendapat berkat? Kita mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah iri hati kepada orang lain yang memperoleh berkat. Sebenarnya berkat itu sudah Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan takaran, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu, janganlah iri ketika orang lain mendapat berkat. Kita pun pasti mendapat berkat. Ketika kita hidup itu sudah merupakan berkat. Ketika kita menerima jaminan keselamatan, itu pun sudah berkat. Ketika kita memiliki Yesus, itu pun sudah berkat. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa berkat itu bukan hanya uang atau harta milik. Ternyata berkat itu banyak sekali Bapak Ibu. Bisa kemampuan. Kemampuan itu banyak Bapak Ibu. Kemampuan untuk melukis, kemampuan seni, kemampuan untuk berdagang itu pun berkat. Kemampuan untuk berhitung, kemampuan apapun yang kita miliki. Kemampuan-kemampuan yang spesial untuk kita masing-masing. Selain kemampuan juga sifat-sifat itu adalah berkat juga. Kalau kita mempunyai sifat murah hati, kalau kita mempunyai sifat ramah, kalau kita mempunyai sifat untuk memerhatikan orang lain, kalau kita punya sifat tidak pendendam, kalau kita punya sifat yang baik sesuai dengan citra Allah, itu pun adalah berkat. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita hanya berpikir berkat itu hanyalah uang saja. Atau harta milik, mobil, gedung, rumah, semua. Bukan itu hanya itu Bapak Ibu. Kesehatan pun adalah merupakan juga berkat. Ketika kita mempunyai teman banyak, itu pun berkat. Ketika kita mempunyai keluarga yang baik, itu pun berkat. Ketika kita mempunyai suami, istri, anak, itu pun berkat. Siapapun dan apapun bisa menjadi berkat untuk kita. Nah Bapak Ibu, di dalam ulangan ini kita diingatkan sekali lagi bahwa Tuhanlah sumber berkat. Selain Tuhan mungkin ada berkat-berkat lain, tetapi selain Tuhan ya pastilah bukan Tuhan. Itu hal-hal yang tidak kita ketahui. Di luar Tuhan itu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Mungkin itu berkat juga, bisa juga dari setan, bisa juga dari iblis. Tetapi kita sebagai seorang Kristen, kita mencari berkat adalah dari Tuhan, sumber dari segala sumber, bukan dari yang lain. Berkat yang akan memberikan kita keselamatan juga. Nah Bapak Ibu, itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan di dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah kita semakin memahami bahwa ketika kita menerima berkat, kita harus mempunyai rasa bersyukur. Ketika kita menerima berkat, kita harus mengembangkan potensi berkat itu. Kemampuan ataupun sifat kita kembangkan. Dan berkat itu, ketika kita memiliki berkat itu haruslah disalurkan kepada yang lain juga. Itulah maknanya ketika kita memperoleh berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersekutu untuk berdoa secara syafaat. Ada beberapa pokok poin yang akan kita doakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Tuhan ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami pun memahami ketika kami saat ini mungkin masih mencari berkat, mungkin masih sibuk mencari berkat, mungkin masih mempertanyakan apa itu berkat. Tetapi pada saat ini biarlah kami pun memahami bahwa Engkau sudah memberikan berkat kepada kami, dan itu pun biarlah kami pun dapat memahami, menggali potensi berkat kami,
dan menyalurkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan dan memelihara kami, dan Engkau sudah memberikan kami berkat sehingga kami tetap dapat hidup survive sampai sekarang ini. Dan saat ini kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang akan memasuki tahun politik tahun 2024. Biarlah semua pemilu dapat berlangsung dengan jujur, adil, aman, dan nyaman. Dan biarlah semuanya dapat menjaga persatuan dan toleransi. Dan biarlah bangsa Indonesia tidak terpecah, tetapi biarlah bangsa Indonesia dapat menjalankan pemilu dengan hati yang riang gembira untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang tepat, memimpin bangsa Indonesia. Kami juga tetap berdoa untuk Presiden Joko Widodo beserta para bawahannya. Biarlah Engkau memberkati agar kami pun dapat dipimpin oleh pemerintah yang bijak dan memberikan kami damai sejahtera. Berkati dari Presiden sampai ke tingkat kelurahan, biarlah Engkau semua berkati, biarlah mereka menjadi takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Biarlah Engkau berkati untuk pengurus cabang, pengurus yayasan, kepala sekolah, anak-anak-Mu, dan biarlah mereka pun dapat melakukan kegiatan belajar dan mengajar dengan baik. Dan biarlah mereka pun tetap menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dan biarlah para pengajar, para guru Engkau berkati dan Engkau perlengkapi agar mereka pun dapat mengajar dengan baik. Bapa dalam surga, kami saat ini juga masih berdoa untuk penerimaan siswa baru untuk kelompok bermain TK Kasih Ibu. Bapak, biarlah Engkau berkati agar mendapatkan murid yang cukup sehingga TK Kasih Ibu ini dapat berkembang dan bertumbuh. Engkau juga berkati untuk proses pembangunan Bajem Bumiayu yang saat ini masih membangun gedung pastori dan kelengkapannya. Engkau berkati agar semua dana pembangunan dapat segera mencari dan dapat donatur untuk menyelesaikan program pembangunan rumah pastori. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga untuk badan pimpinan Bumiayu agar mereka pun dapat bekerja dan melayani sebaik-baiknya. Saat ini kami juga tetap berdoa untuk Bajem Wangon Tuhan yang saat ini juga sedang membangun gedung pertemuan dan ruang konsistori dan ruang koster, kemudian ruang dapur. Engkau berkati semua agar pembangunan ini dapat lancar dan semuanya dapat sesuai dengan rencana. Biarlah pembangunan di Gereja Wangon dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga badan pimpinan di sana. Ya, biarlah mereka terus semakin hari semakin kompak di dalam mereka bekerja dan melayani Engkau. Saat ini kami juga berdoa untuk proses pendewasaan Bumiayu juga Tuhan. Biarlah nanti ketika saatnya tiba, biarlah ketika sidang sinode, biarlah itu semua dapat terlaksana dengan baik dan Bumiayu pun dapat menjadi gereja yang dewasa. Kami juga berdoa untuk persidangan ke-16 Majelis Sinode wilayah Jawa Tengah. Engkau berkati seluruh utusan dari Purwokerto maupun dari kota-kota lain yang akan berkumpul besok di Kota Magelang. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik pula. Berkati untuk para pendeta kami Tuhan, Pak Adon Sukmana, Capen Cynthia, kemudian pendeta emeritus, berkati dan berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang lansia dan lemah secara fisik. Kami berdoa untuk Ibu Frans Pawulangi, Bapak Sutejo, Bapak Arto Wijaya, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Mulyadi, Ibu Hutauruk, Ibu Handoyo, Ibu Ayung, Bapak Ho Chung Ming, dan Ibu Noto yang berada di Salatiga. Berkati mereka semua Tuhan dan berikan kesehatan dan kekuatan secara fisik. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga yang saat ini masih sedang berduka cita, yaitu dipanggilnya anak dari Bapak Yakob, yaitu Saudara Gracia.
yang telah dipanggil seminggu yang lalu. Biarlah Engkau berkati agar keluarga besar Bapak Yakub Budi Santoso dapat berikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan daripada Engkau saja. Berkati juga untuk keluarga almarhum Bapak Hadi Sucipto yang sudah meninggal juga seminggu yang lalu. Berkati juga Tuhan untuk keluarga besarnya. Berkati juga untuk keluarga Bapak Horasman Sidauruk, jemaat di Bumiayu. Biarlah Engkau berkati agar mereka pun terhibur dan mereka pun diberikan ketabahan yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, itulah pokok-pokok doa kami. Biarlah Engkau berkati dan Engkau mau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan, dan Engkau juga berkati untuk kehidupan kami, untuk kesehatan kami, untuk rezeki kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pagi pada hari ini, dan pada kali ini kami mengucapkan puji Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti persekutuan doa pagi ini dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin.